Ada satu sobatku, haleluya, yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku, amin, yang setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, amin, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Oh, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Oh, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku, amin, yang setia, amin, Bapa, hanya Engkau Yesus yang tak pernah Engkau tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku mengalami pergumulan, waktu aku sendiri, Yesus selalu menemani diriku. Kau sahabatku yang sempurna, Bapa. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus. Dalam tertulis Yohanes 15 ayat 13 dan 14, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus adalah sahabat yang sempurna. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, haleluya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Namanya Yesus,
Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang selalu bersamaku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur hatiku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan semua itu berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Engkau besar Raja Yesus. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kudus, mulia namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang selalu bersamaku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, Engkau dahsyat Bapa. Engkau Yesusku yang luar biasa, amin, haleluya. Hidupku untukmu Yesus, haleluya. Mati keuntunganmu Yesus, mati keuntunganku buat Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sucikan hati kami Yesus, sucikan mulut kami, hati kami Bapakku Yesus. Sebentar kami mau baca firman-Mu, haleluya. Kami lapar haus akan firman-Mu Bapa. Isi hati kami dengan firman-Mu Bapa, sampai aku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni salahku Bapa, ampun hilafku, ampuni, ampun Bapa, tuntun hidupku Yesus. Biar Roh Kudus dan kuasa firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita masih diizinkan bisa bernafas, bisa hidup sampai detik ini, Rabu malam tanggal 6 Juli 2022. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya, bukan karena saya hebat dengan segala macam daya upaya, bukan karena kita punya aset, punya uang, punya kehebatan, bukan. Semua karena nama Yesus. Dia satu-satunya sobat kita yang sempurna,
Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah menghadapi pergumulan pelayanan dalam apapun, termasuk saudara punya cobaan seberat apapun, kita sebut nama Yesus. Sebabnya Dia Yesus satu-satunya penolong yang sempurna. Saat kita susah, saat kita hidup sendiri ditinggalkan oleh siapapun, tapi ada satu pribadi yang sempurna yang tidak pernah tinggalkan kita. Maka firman Tuhan katakan tadi, Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah Dia? Itulah Yesus Kristus yang sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Yesus sudah mencurahkan kasih-Nya yang sempurna buat setiap kita. Oleh itu mari, biar kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Manusia bisa tinggalkan kita, manusia bisa kecewakan kita, tapi ada satu pribadi yang sempurna. Yesus menyebut kita sahabat. Di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini nomor satu, Bapak Ibu. Biar kita belajar hidup taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan perintah Tuhan, tapi kita mau turut perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan saya. Tidak ada pribadi lain dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ingin bergaul karib dengan Tuhan. Karena saya ingin kerajaan surga, Bapak Ibu. Saya merindu surga, surga, surga. Seperti ada lagu, rumahku di surga. Rumah di surga. Haleluya. Tuhan sediakan, haleluya, waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, rumah surga masih terbuka, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara berterima kasih. Apapun pergumulan kita, seberat apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebab ada Yesus, ada rumah surga. Di luar Yesus kebinasaan, saudara. Dunia banyak tipu muslihat. Lihat keadaan dunia semakin hari semakin kacau. Dunia tidak memberikan harapan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kemarin COVID sudah turun. Tapi saat ini mulai mendaki lagi. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah kena COVID lagi. Tapi jangan takut. Di saat kita punya menghadapi percobaan, pergumulan seberapapun, datanglah kepada Yesus. Sebabnya Dia Yesus sudah menjadikan kita sahabat. Asal kita mau taat, lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman sebelum kita tidur. Mari kita selalu cinta Yesus. Ini menjadi pedoman kita, prinsip buat kita. Mari kita mencintai Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan, tempatkan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Karena Dia sebagai kepala atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan katakan tadi saya baca. Dalam satu Tawari, pegangan saya selalu nih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, selalu saya baca ayat ini, saudara. 1 Tawari 29, ayat 11, 12, 13. Ini pegangan kita bersama. Ya, 1 Tawari 29, 11, 12, 13. Bapak Ibu bisa baca nih tiap hari. Supaya kita sadar bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar. Ayat 11 dikatakan 1 Tawari 29, ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab di ayat 12 dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya, amin. Di dalam tangan Tuhan ada kekuatan, kejayaan, tak terbatas kuasa Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Siapa yang bisa menggagalkan Tuhan? Dia yang terbesar. Dalam firman Tuhan katakan, lanjutkan saya, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya.
Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, saya selalu berkata demikian. Engkau Yesus adalah Allah Bapa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan akan selalu memuji namamu yang agung, sempurna, kekal selama-lamanya. Dalam kehidupan kita tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berurutan, saudara. Puji Tuhan sudah sampai di 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Dari sejak 1 Januari 2021 atas anugerah Tuhan, Bapak, Ibu, saudara semua yang saya cintai, bersama saya sebagai hamba Tuhan. Kita sama-sama semua hamba-hamba Tuhan, anak daripada Tuhan Yesus. Kita berharga di mata Tuhan. Semua dikatakan sahabat Tuhan. Kita setia sama Tuhan dari sejak 1 Januari 2021. Di malam hari saya baca selalu perjanjian baru. Dari Matius pasal 1 ayat 1. Terus berlanjut. Setia sampai detik ini. Tanggal 6 Juli 2022. Sudah sampai di 1 Petrus pasal 2 ayat 18-20. Kalau di perjanjian lama dari Kejadian pasal 1. Dari ayat 1 kita baca terus. Sampai kita di 1 Tawari. Pasal 16. Terus kita lanjutkan Bapak Ibu. Sampai Yesus datang. Kalau Tuhan izinkan sampai kitab Wahyu. Berarti kalau saudara ikutin terus sampai Wahyu, puji Tuhan. Berarti ada sejarah. Bapak Ibu dengan setia membaca perjanjian baru. Dari Injil Matius sampai Wahyu. Sudah tuntas. Dan terus kita berulang-ulang. Kalau sampai kitab Maliaki. Berarti Bapak Ibu baca dengan setia dari kitab Kejadian sampai Malaki bersama saya. Terus nanti saya minta kehendak Tuhan apa diulang lagi untuk kedua kalinya. Atau saya terangkan berdasarkan tema. Sebab bawa di dalam doa. Sebab saya sebagai hamba Tuhan mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena sumber firman Allah bukan dari saya. Saya adalah bersama Bapak adalah hamba Tuhan. Hamba Kristus yang saya terangkan kemarin. Bahwa kita menjadi hamba Allah. Dan takut kepada Tuhan. Dan mari kita mau baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 20 demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan prama, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20 yang terakhir. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada amal Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dengan setia membaca firman Tuhan diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang cinta Yesus. Dan anak Tuhan Yesus yang taat lakukan perintah Tuhan. Tidak perlu bersungut-sungut. Tidak perlu banyak berdebat. Apa yang Tuhan perintahkan. Yes Tuhan. I will obey. I will do it. Aku siap melakukannya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Di ayat 18, 19, 20. Yang pertama, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hai kamu hamba. Yaitu kita sadar kita adalah hamba diciptakan sama Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Bukan sebagai hamba. Hamba di sini maksudnya. Supaya kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita hidup rendah hati. Harus tunduk punya sifat pendudukan diri. Mari saudara. Kalau Bapak Ibu tidak punya sifat pendudukan diri, berarti kita sombong. Tuhan berkata dalam Matius 19, Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua sekali letih lesu dan berberat. Dan ayat 29. Belajarlah kepadaku. Karena sifatku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita rendah hati, mari kita belajar penundukan diri. Jadikan kita sebagai hamba diri kita. Terus rendah hati yang pertama. Dan yang kedua. Di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadarkan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia ditanggung. Ajar ya belajar kita untuk belajar berani menghadapi penderitaan karena hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berarti kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya ayat ketiga ayat 20. Sebab dapatkan sebut pujian jika kamu ditapukulan karena berbuat dosa. Bukan sebaliknya. Kalau kita berbuat dosa mendapatkan masalah. Kita karena berbuat dosa berarti bukan karena pujian. Itu karena akibat konsekuensi kita hidup di dalam dosa. Tapi maksud Tuhan supaya kita hidup di dalam kehendak Allah. Itu mendapatkan kasih karunia kalau kita hidup di dalam kehendak Allah. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi pada waktu kita melakukan kehendak Allah. Di dalam kebenaran Tuhan kita harus menderita penderitaan. Itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Seperti Yesus sendiri. Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu datang ke dunia. Dia melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dia turun sebagai manusia.
tapi harus menderita sengsara. Tapi perbuatan Yesus sumber kebenaran. Berbuat kebaikan, tapi harus menderita. Itu kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Maka kita harus ikuti firman Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu hidup taat kepada firman Tuhan, tapi biarpun kita taat, tapi kalau Bapak Ibu punya masalah, tetap ada penderitaan, jangan takut. Tetap setia kepada Tuhan. Karena itu berarti mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi jangan sebaliknya. Kita punya penderitaan pergumulan karena akibat dosa kita. Dalam nama Yesus, jangan hidup di dalam dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sehingga saya kasih ayat terakhir. Di dalam 1 Korintus, 2 Korintus pasal 7, ayat 10, dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jangan hidup menurut duka cita dunia, dalam arti menurut gaya hidup dunia. Tapi mari kita mau gaya hidup kehendak Allah. Sehingga kalau kita gaya hidup menurut kehendak Allah, berarti hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau hidup di dalam kehendak Allah, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kita kepada keselamatan. Itu menjadi kerinduan kita. Mari Bapak Ibu, yang penting intinya mari kita yang pertama, mari kita mau hidup rendah hati sebagai hamba Tuhan. Kita tunduk kepada otoritas Tuhan, tunduk kepada otoritas kepemimpinan. Mari kita belajar untuk hidup rendah hati, karena sifat rendah hati sifat Tuhan Yesus. Dan kedua, mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan ketika berbuat dosa, jangan hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kehendak Allah. Karena itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita mau ikuti Yesus. Sebab ada satu sobat yang mulia, itu namanya Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun pergumulan seberat apa, apapun keadaan situasi kondisi, tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Karena dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku, haleluya, yang setia, amin, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, amin, waktuku sendirian, haleluya, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Haleluya, namanya Yesus, amin, haleluya, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Nama Yesus juru selamatku, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah
yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita beristirahat, tapi jangan lupa, mari kita hidup rendah hati, hidup sebagai hamba. Dan kedua, hidup menurut kehendak Allah. Dan jangan pernah hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam rencana Tuhan. Supaya senantiasa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.